Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Hasanah pada video pembelajaran fikih hari ini. Apa kabar abang dan kakak semuanya? Ya, mudah-mudahan di rumah dalam kondisi yang sehat dan terus semangat walaupun dalam pembelajaran daring. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita angkat tangannya, tundukkan pandangannya, kemudian kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan video hari ini. Nah, materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang jual beli. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang riba. Nah, apa itu riba ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama untuk memahami pengertian riba, dan yang kedua untuk mengetahui hukum riba. Nah, Miss mau tanya nih kepada abang dan kakak, apa ya yang dimaksud dengan riba? Apa sih riba itu? Ada yang tahu? Nah, baik, akan Miss jelaskan ya. Jadi, abang dan kakak semuanya, riba secara bahasa berarti lebih atau bertambah. Jadi, melebih-lebihkan ataupun menambah-nambah ya, abang dan kakak. Nah, kemudian riba ini secara istilah syara berarti akad dalam penukaran barang tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara, atau dalam tukar-menukar itu ada tambahan meskipun tidak seketika. Jadi kata kuncinya ada di kata tambahan, adanya penambahan. Nah, diingat ya abang dan kakak. Nah, Miss akan menceritakan contoh praktik riba. Yang pertama, si A meminjam uang kepada si B sebesar 500.000. Namun ketika mengembalikan harus dengan tambahan 50.000 menjadi 550.000. Nah, itu termasuk ke dalam praktik riba. Nah, yang kedua, Pak Dani ingin membeli sepeda motor ke sebuah showroom dealer dengan harga 12 juta. Kemudian Pak Dani memberikan uang tanda jadi sebesar 2 juta dan kemudian dibayarkan oleh pihak leasing sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian Pak Dani akan mencicilnya menjadi 12 juta kepada pihak leasing, maka hal itu ada penambahan 2 juta. Maka dikatakan yang seperti ini adalah praktik riba. Nah, abang dan kakak, hukum riba ini sendiri adalah haram. Jadi kalau haram, maka ketika dikerjakan berdosa. Dan riba juga termasuk ke dalam 7 dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Nah, riba ini hukumnya haram, baik dalam Al-Quran, kemudian menurut hadis, ataupun menurut para ijma' ulama. Nah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 278.
Nah, dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Nah, abang dan kakak, di dalam hadis Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda bahwa mereka itu semua sama. Nah, itu adalah dasar-dasar hukum mengapa riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dirangkum ada 3 alasan mengapa riba ini menjadi diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah termasuk ke dalam 7 dosa besar. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Kemudian yang kedua adalah alasan mengapa riba diharamkan, diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 yang sudah tadi kita baca. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang melakukan riba dengan perumpamaan yang mengerikan, yaitu ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Wah, sungguh mengerikan ya perumpamaan yang telah Allah berikan melalui Quran Surah Al-Baqarah ini. Nah, ada tugas untuk abang dan kakak semuanya. Apa itu tugasnya, Miss? Tugasnya adalah buka Al-Quran dengan terjemahan. Buka Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membahas tentang riba. Nah, setelah sudah dibuka, kemudian kalian catat ayat beserta artinya ke dalam buku catatan kalian. Nah, sudah paham ya abang dan kakak? Dan apabila masih ada yang belum mengerti dan masih ingin ada yang perlu ditanyakan, tanyakan ke Miss Hasana via WhatsApp. Nah, akhirul kalam, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.